Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang tumbuhan talas. Nah, di belakang saya ini ada salah satu jenis talas yang ada di kebun ini. Ini adalah talas Bogor ya teman-teman. Di kebun ini sebenarnya ada beberapa jenis talas. Selain talas Bogor, ada nanti kita lihat talas ungu namanya. Lalu ada yang namanya talas sente. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau talas itu kan sebetulnya bisa dijadikan penganan. Kan ubinya itu bisa dijadikan talas kukus, lalu talas goreng, ada keripik talas, terus ada juga bolu dalam bolu yang diolah dengan bahan dasar talas tuh ada kan. Nah, sebetulnya talas itu kan nggak hanya umbinya tuh yang bisa dikonsumsi teman-teman, daunnya pun ternyata bisa dikonsumsi untuk dimasak, lalu batangnya juga dijadikan sayur lompong. Ternyata ada banyak penganan yang bisa dibuat dari talas ini. Terus ternyata talas itu memiliki banyak manfaat teman-teman. Jadi untuk kesehatan talas itu bisa menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Terus yang kedua, dia bisa menjaga kita mencegah kita dari penyakit jantung. Lalu mencegah kita dari terkena penyakit kanker. Cukup banyak lah manfaatnya teman-teman talas itu. Yuk kita lihat, selain talas Bogor ini ada juga talas ungu yang di sebelah sana. Coba kita lihat ya teman-teman. Talas adalah jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Di Indonesia, tumbuhan yang bernama latin Colocasia esculenta ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan beraneka ragam makanan bercita rasa lezat seperti bolu, keripik, kolak, dan gorengan. Talas diperkaya antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin C, vitamin B, vitamin A, serta zat besi. Aneka nutrisi tersebut menjadikan talas berkhasiat untuk memelihara kesehatan dan fungsi organ tubuh. Di antaranya yang pertama, menjaga kadar gula darah tetap normal. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Karena kalau misalkan gula darah terlalu tinggi, bisa beresiko menyebabkan resistensi insulin. Jadi kita harus kontrol ya teman-teman. Nah, gula darah yang tinggi tersebut bisa menyebabkan penyakit diabetes ke depannya. Untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, tubuh kita membutuhkan asupan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Nah, salah satunya kita bisa dapat di talas, karena talas itu memiliki kandungan karbohidrat kompleks dan serat yang tinggi. Lalu yang kedua itu mencegah penyakit jantung. Kandungan serat yang cukup tinggi pada talas itu berfungsi untuk memastikan agar kadar kolesterol tetap normal. Jika terlalu banyak, kolesterol dapat menyumbat pembuluh darah sehingga aliran darah itu bisa terhambat ya teman-teman. Nah, jika pembuluh darah yang terhambat itu ke arah jantung, itu akan memicu penyakit jantung. Selain itu, kalium di dalam talas juga baik untuk mencegah tekanan darah tinggi. Jadi kan tekanan darah tinggi itu juga berkaitan dengan penyakit jantung ya. Jadi kandungan serat dan kalium dalam talas itu memiliki fungsi yang baik untuk mencegah penyakit jantung. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan tulang. Talas itu ternyata memiliki kandungan kalsium yang terbilang cukup tinggi nih. Bahkan lebih tinggi nih dibandingkan tumbuhan sejenisnya kayak misalkan singkong. Jadi talas itu memiliki kalsium yang lebih tinggi dibanding tanaman sejenisnya. Jadi setiap 100 gram talas itu mengandung sekitar 150 mg kalsium. Jadi kalau misalkan kita mendapat asupan kalsium dalam jumlah yang cukup, maka tulang akan menjadi lebih padat dan kuat. Dengan demikian, kita akan terhindar dari pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, yang keempat adalah mengurangi resiko kanker. Paparan radikal bebas tidak hanya mengganggu berbagai fungsi organ tubuh, tapi juga memicu pertumbuhan sel kanker. Oleh karena itu, tubuh kita itu membutuhkan antioksidan untuk menangkal efek radikal bebas. Nah, talas itu dipercaya dapat mengurangi resiko kanker karena mengandung antioksidan. Kalau kita lihat dari hasil penelitian, beberapa jenis antioksidan yang terdapat pada talas itu
Di antaranya polifenol, vitamin C, dan vitamin E. Nah, ini jenis talas yang lain nih teman-teman. Ini talas sente namanya nih. Talas sente itu ciri khasnya dia memiliki daun yang lumayan besar nih. Ini cukup besar nih. Walaupun ini bukan yang terbesar ya teman-teman. Ini ukurannya mungkin sekitar 1,5 meter lah. Di sebelah sana ada yang lebih besar lagi. Dia bisa ukurannya sampai 1,8, 180 cm lah mungkin ya. Nah, sebetulnya talas sente ini daunnya biasanya digunakan oleh ini para peternak ikan gurame terutama. Jadi daunnya itu dipotong nih dari tangkainya nih, dilempar ke kolam ikan. Nah, biasanya dikonsumsi oleh ikan gurame, karena kalau mengkonsumsi daun talas sente ini biasanya ikan gurame itu dagingnya lebih lebih kenyal ya. Jadi nggak lembek. Kalau dia mengkonsumsi pelet biasanya cenderung lebih lembek menurut peternak ikan gurame ya. Jadi dia itu merupakan salah satu pakan yang biasa digunakan oleh para peternak ikan lele. Walaupun sebetulnya kalau saya sempat lihat ya talas sente ini juga kalau di Filipina ternyata bisa dikonsumsi sih. Mungkin di Indonesia kurang populer ya, tapi di Filipina itu ada cara tertentu sehingga mereka tuh bisa mengkonsumsi talas jenis ini. Oh ya, talas itu sendiri secara asal muasalnya ada di daratan Afrika, di Amerika, dan juga di Asia. Nah, ini ya salah satunya di Indonesia ya, Asia Tenggara. Nah, ini satu lagi, ini adalah talas ungu nih teman-teman. Nah, talas ungu ini kurang lebih sama seperti talas Bogor sebetulnya. Dia itu bisa dikonsumsi walaupun daging umbinya agak lebih lembek dibanding talas Bogor. Kalau talas Bogor tuh apa ya, biasanya disebut juga talas ketan ya, yang lebih lengket dan lebih kenyal. Nah, kalau talas ungu ini dia pun bisa dikonsumsi nih, batangnya bisa dikonsumsi sebagai sayur lompong, daunnya juga. Nah, ini umbinya nih teman-teman. Umbinya udah lumayan besar sih ini. Mungkin perlu waktu sekitar 1 bulan lagi lah untuk kita ambil nih. Jadi bisa kita mulai konsumsi, teman-teman. Dikonsumsi untuk ya apa, kita jadikan keripik lah atau dikukus. Tapi cuma satu ya, karena belum ada yang lebih besar lagi dari ini sih. Ini masih kecil nih, satu lagi nih teman-teman. Nah, nanti kita coba ambil ya. Nah, kalau talas sente, kalau saya perhatikan talas sente ini mulai populer juga nih di rumah-rumah dengan halaman lumayan besar. Ini dijadikan tanaman hias nih teman-teman nih. Jadi tanaman ini diambil, ini mungkin agak lebih jelas nih ya. Nah, diambil nih biasanya nih oleh para pecinta tanaman, lalu dimasukkan ke dalam pot atau ditanam begitu saja di tanah. Biasanya sampai, karena kan ada batangnya sebenarnya talas sente ini. Jadi ditaruh dalam pot memanjang. Nah, jadilah tanaman hias yang lumayan mahal juga sih teman-teman. Nih dia nih daunnya lumayan besar nih, lebih besar daripada yang tadi. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa juga ya yang sudah sempat mengkonsumsi sayur lompong yang dibuat dari batang talas nih. Nah, kalau talas sente umbinya itu nggak enak dimakan katanya teman-teman. Saya juga belum pernah coba sih, karena kalau kita lihat nih batangnya panjang nih ya kalau talas sente itu teman-teman. Nah, ini batang talas sente ini sepanjang ini nih, gitu, lumayan nih sampai. Nah, ini dia nggak enak untuk dikonsumsi, berbau. Jadi ya dia tidak jadi umbinya itu tidak bisa tidak umum untuk dikonsumsi karena rasanya kurang enak gitu. Kita lihat ya perbandingan daun antara talas ungu, talas sente, dan talas Bogor. Nah, berikut perbandingan ukuran antara daun talas Bogor. Kalau ini daun, saya pilih daun talas Bogor yang paling besar ya, yang ada di
sini di kebun ini. Jadi inilah daun talas Bogor yang paling besar tuh ukurannya segini. Lumayan ya, nggak bisa lihat teman-teman. Yang hijau ini batangnya. Nah ini adalah ukuran dari daun talas tungu. Ini yang tadi saya petik. Saya pilih yang paling besar nih. Jadi yang paling besar ukurannya sebesar ini nih. Lumayan besar juga ya. Kurang lebih ukurannya sama sih dengan talas Bogor yang ungu ini. Batangnya ungu. Sebesar ini ya teman-teman. Nah kalau talas sente ini ya lebih besar lagi. Ini saya harus agak mundur ya, biar teman-teman bisa lihat ukurannya sebesar ini nih. Ini ada yang lebih besar dari ini sebetulnya, cuman agak susah tadi saya potongnya dia agak di atas sedikit. Nah ini ukuran talas sente. Ini yang paling ukurannya itu bisa mencapai 150 cm atau mungkin bisa lebih ya. Saya baca sih dia sampai ada yang tingginya malah ada yang sampai 3 meter ya. Oh, ini lumayan gede ini dibanding dengan yang tadi ya. Ini signifikan ya perbedaannya teman-teman. Talas sente ini biasanya dipakai untuk bahan ini makanan gurami ya, biasanya dilempar aja ke kolam-kolam besar tuh gurami biasanya makan talas sente ini biar dagingnya lebih kenyal katanya. Kalau pakai pelet biasanya lebih baik lagi gitu teman-teman. Ya teman-teman, sekian cerita tentang tumbuhan kali ini, mudah bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video kita yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.